Tuan Lu demi ayahku, tolong maafkan aku kali ini. Tuan Wang Wajah, ayahmu sudah hilang. Sejak kau berkali-kali menghinaku tadi, sudah hilang sama sekali. Lu Chen, aku rela menjadi budakmu, kumohon, beri keluarga Xie satu kesempatan. Jadi budak? Kau pantas? Jangan sentuh aku jijik. Direktur Lu, aku bersujud minta maaf padamu. Kumohon lepaskan kami. Lepaskan keluarga Xie. Keluarga Xie bukannya paling mementingkan kesetaraan status? Direktur Lu semua ini dihasut oleh Xie Tian. Tuan, bermurah hatilah. Kau, diam. CCTV sudah menunjukkan. Kaulah yang menjatuhkan pelayan dan menumpahkan anggur. Kau pikir keluarga Lu tidak bisa menyelidiki? Direktur Lu, kerja sama kita bisa tanpa keuntungan apapun. Kumohon beri keluarga Wang satu kesempatan lagi untuk berubah. Direktur Wang, apakah ini menghinaku atau menghina keluarga Lu? Tidak. Semua karena anak bodohku. Kumohon demi tulang tuaku ini, beri kami maaf. Cukup usir mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Keluarkan mereka. Dasar anak nakal. Berhenti. Kamu naik sepeda begitu cepat. Kalau jatuh bagaimana? Kenapa kamu seharian kepikiran? Mau kerja part-time? Kerja part-time itu capek loh. Kakek, aku sudah 18 tahun. Aku sudah dewasa. Tian mau ulang tahun. Aku mau pakai uang hasil kerjaku sendiri. Beli hadiah untuknya. Kakek dan kakak-kakak mengawasiku begitu ketat. Kalau tahu aku punya pacar, pasti akan bertanya-tanya terus. Nanti malah menakuti Tian. Dik, kerja part-time nggak semudah itu. Ini kartu VIP hitam, kakak tertua. Tanpa batas. Pakai saja, bebas. Kak, adik pegang 40% saham Lu. Masa dia nggak punya uang? Dik, apa kamu mau duluan belajar di masyarakat? Gimana kalau begini? Kamu datang ke lab kakak kedua. Jadi asisten doktor. Gimana? Nah, kalau kamu nggak mau dengar saran kakak-kakakmu, tunggu kakak ketigamu pulang. Bawa kamu ke dunia hiburan. Kita jadi bintang besar juga. Kerja part-time itu capek loh. Kakek, kakak pertama dan kedua, aku sudah dewasa. Kalian bisa nggak jangan kayak mengaturku seperti anak kecil. Aku punya rencana sendiri. Dik, apa kamu lagi pacaran? Kak, apa sih yang kamu omongin? Masa aku pacaran? Beneran? Putri siapa itu? Tapi Chen, kamu masih kecil umurnya. Pacaran itu harus hati-hati. Harus punya penilaian sendiri. Kita keluarga besar. Kamu dari kecil sudah baik hati. Juga dilindungi keluarga. Di luar, mudah banget ditipu. Aduh, aku benar nggak pacaran. Tian begitu polos. Dia bahkan statusku sebagai tuan muda Lu juga belum tahu. Beneran? Aduh, aku hampir terlambat kerja. Kalian sibuk masing-masing saja. Aku pergi dulu. Hei. Hei. Chen. Dik, hati-hati ya. Ini adalah cincin kaleng soda yang tersisa dari kencan pertama dengan Tian. Aku sengaja mencari Bibi Catherine untuk mendesainnya menjadi cincin. Ini pertama kalinya aku menggunakan uang hasil kerjaku sendiri untuk menyiapkan hadiah. Tian pasti akan suka. Tuan muda, bukankah hari ini hari terakhir Anda bekerja? Anda tidak perlu datang. Tidak bisa begitu. 2 bulan ya, 2 bulan, kurang sehari pun tidak boleh. Ini jelas putra terkaya tapi malah datang ke hotelnya sendiri jadi pelayan. Hidup orang kaya ini memang unik ya. Yifan, ini adalah Haishi peringkat pertama restoran Bozen. Ini sistem keanggotaan. Orang biasa tidak bisa masuk. Paman Xie, aku pernah dengar dari ayahku, kekayaan bersih anggota di sini semuanya puluhan juta. Haha, tentu saja. Ayah, kakak perempuanku ulang tahun, kamu memesan untuknya restoran sebagus ini, ulang tahunku tidak dipesankan, sangat pilih kasih. Hei, itu karena Yifan punya pengaruh besar. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot. Oh, ternyata karena Kak Ivan, kalau begitu aku ikut menikmati keuntunganmu. Xiao Xuan,
Hari ini ulang tahun Tian-Tian, yang penting dia senang. Kalau begitu, Kak Ivan, ayo kita masuk ayo. Nyonya perkenalkan, ini anggur terkenal hotel kami Macalan 1926. Hei, itu pacar Tian-Tian kan? Kenapa jadi pelayan di sana? Pacar Tian-Tian? Mustahil, mana mungkin kakakku punya pacar pelayan sebagai pacar? Ivan benar. Selamat datang, tamu terhormat. Panggil dia kemari untuk melayani. Ayah kamu. Tuan, apa Anda punya musuh? Di sana ada beberapa orang yang menyebut nama Anda dan minta Anda melayani. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Bagaimana kalau saya tolak mereka untuk Anda? Tidak apa, nanti saya lihat saja. Ivan, di sini, ini dia. Restoran Bozen, ruang paling mewah dan terkenal, yaitu ruang Romani. Ayo, masuk. Selamat siang, Tuan, ini adalah ruang eksklusif SVIP. Ini adalah ruang eksklusif SVIP. Anda tidak bisa masuk. Oh, begitu? Kami adalah VIP di sini. Kenapa kami tidak boleh masuk? Maaf ya, ini aturan restoran. Kamu tahu siapa aku? Panggil manajermu. Hei, Paman. Mungkin sebaiknya kita urungkan saja. Ini memang hanya untuk SVIP. Hei, tidak bisa. Semakin dilarang masuk, semakin aku ingin masuk. Ada apa? Manajer Zhang, beberapa tamu VIP ini ingin masuk ke ruang Romani. Lihat. Buka pintu ini. Kami mau masuk. Selamat siang. Tuan, Anda ini VIP ruang Romani, kami hanya bisa dimasuki SVIP. Kamu, Tian-Tian. Lu Chen. Kamu Tuli? Cepat bawa kami ke ruang Romani. Silakan masuk. Baru begitu dong. Wow, Pantasan ruang kelas atas, benar-benar mewah. Paman Xie, ternyata pengaruhmu besar sekali, bisa membuat kita masuk ke ruang Romani untuk makan. Kakak Ivan, kamu nanti akan lebih banyak lagi hal yang membuatmu kagum pada ayahku. Ada orang tertentu yang benar-benar tebal muka, begitu masuk langsung enak-enakan. Beberapa orang ini mukanya tebal sekali, baru masuk sudah langsung enak. Lu Chen, kok kamu ada di sini? Aku kerja di sini. Ayah Xiao Xuan ini pacarku, Lu Chen. Dia juga teman sekuliahku. Lu Chen ini ayahku. Itu adikku. Halo, Paman. Halo, adik. Tian-Tian sudah punya pacar. Kenapa tidak bilang padaku? Ayah, aku tadinya mau nanti perkenalkan dia padamu. Lu Chen hanya kerja paruh waktu di sini. Dia sangat hebat. Setiap tahun dapat beasiswa. Dan dia juga. Beasiswa? Berapa banyak sih? Cukup buat beli satu baju aku? Cih, Bajumu ini, itu koleksi high-end BL tahun lalu. Harganya sekitar 30.000 sampai 50.000. Beasiswaku setahun hanya 20.000. Memang tidak cukup buat beli satu set bajumu. tidak nyangka ya. Kamu mahasiswa miskin, tahu banget soal barang mewah? Apa kamu tipu kakakku, biar dibeliin? Xiao Xuan, apa sih yang kamu omongin? Lu Chen enggak. Tidak pantas di tempat formal. Lu Chen, biar aku bantu. Xie Tian, kamu duduk. Anak perempuanku yang manja. Di sini jadi pelayan, ini keterlaluan. Tidak apa-apa, ini pekerjaanku. Ayo, Lu Chen, kita makan bersama. Hei, ini restoran nomor 1 di Haishi. Seperti dia, hanya sebagai pelayan, baru bisa masuk, pantas duduk makan. Xiao Xuan, Lu Chen pacarku. Bisakah kamu lebih sopan padanya? Lu Chen, adikku masih kekanak-kanakan. Jangan diambil hati ya. Kita duduk. Oh ya, Tian-Tian. Ini, kado ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Buka dan lihat. Hei, ini kan dari kencan pertama kita. Tutup kaleng yang kita simpan. Kamu buat jadi cincin? Cantik sekali. Kak, barang ini bahkan tidak ada logo. Kelihatannya barang pasar malam, buat nipu kamu yang polos. Ini bukan barang pasar malam. Aku sengaja mencari desainer yang custom. Kamu seorang pelayan.
Mampu beli barang custom? Ini perhatian Lu Chen. Aku sangat suka. Aku sangat suka. Sudah, jangan bertengkar. Mau makan, makan yang baik. Kita belum pesan anggur. Ayo, Kamu yang pesan? kamu suruh dia pesan anggur? Dia tahu anggur? Oh, aku lupa. Kamu pasti pertama kali makan di restoran mewah seperti ini. Menu di sini semua bahasa asing, pasti kamu tidak paham, dan anggur di sini harganya mahal. Jangan sampai kamu kaget. Lebih baik aku yang lakukan. Pelayan, tolong bawakan satu botol yang paling mahal di sini. Tolong bawakan satu botol yang paling mahal di sini. Yang biasa saya minum Yamazaki 55, Yamazaki 55. Baik, Tuan. Wah, kamu belum lulus ya, sudah jadi pelayan kerja sambilan. Kerja sambilan. Pasti keluarga kamu susah ya. Keluarga saya tidak susah. Pak, hanya saja saya sudah dewasa bisa menghidupi diri sendiri. Jadi saya tidak mau pakai uang orang tua. Saya cukup kagum dengan kemandirianmu. Saya cukup kagum dengan kemandirianmu. Saya juga tidak mau mematahkan semangat anak muda. Saya juga tidak mau mematahkan semangat anak muda. Tapi pohon besar, tumbang sendiri. Tanpa latar belakang keluarga yang baik sebagai penyangga seseorang sulit mencapai kesuksesan. Saya sendiri sudah mengatur untuk tian-tian jalan yang akan dia tempuh selanjutnya. Begitu dia lulus, langsung kembali mengambil alih perusahaan keluarga. Ayah saya masih jauh dari lulus. Nah, berapa orang di rumahmu? Mereka kerja apa? Keluarga saya punya usaha kecil-kecilan. Ada seorang kakek dan 3 kakak perempuan. 3 kakak perempuan, wanita lebih dominan ya. Pantesan kamu kerja jadi pelayan. Usaha kecil-kecilan. Pasti nggak dapat banyak uang. Bahkan warisan pun nggak seberapa. Oh maaf ya, tadi lupa. Dengan kondisi keluarga, seperti kamu, yang nggak ada warisan yang bisa dibagi. 3 kakak perempuanku, baik padaku, jangan sembarangan menebak tentang keluargaku. Kalian makan saja, kenapa selalu memusuhi Lu Chen? Tidak apa-apa Tian-Tian. Hei, Ada apa? paman kau tidak apa-apa? Lu Chen, kamu ngapain? Kamu yang pertama nakal, malah kau yang menuduh duluan. Sudah nanti malam aku harus menghadiri jamuan keluarga Lu. Putri sulung keluarga Lu sangat mementingkan tata krama. Bajuku kotor begini, bagaimana aku bisa pergi? Paman, jangan marah ya. Aku sungguh tidak sengaja, semua gara-gara bocah Lu Chen ini. Hei, Kamu ngapain? Begini saja sudah oke. ayah lihat Lu Chen ini, pemikiran dan keterampilannya luar biasa. Aku ke toilet sebentar. Paman saya temani. Ponselku tertinggal di toilet, ambilkan. Baik. Bukannya lupa ambil ponsel? Ini malah pergi? Paman maaf, saya tidak menemukan ponselmu. Orang seperti saya, cara menyelesaikan masalah, ada banyak macam. Tidak perlu sama sekali. Cara kamu yang tidak pantas. Sadarlah, orang kampungan kamu dengan kami, bukan sama sekali, orang dari dunia yang sama. Sietian, kamu harus mengerti, memilih suami, harus hati-hati. Jangan lupa, apa yang selalu kamu kejar. Masa depan itu apa? Jangan buat aku mengingatkanmu berulang kali. Ayo. Hanya orang yang belum pernah naik panggung yang butuh panggung. Orang yang benar-benar berbudi, tidak akan seenaknya menginjak-injak orang lain. Paman, terima kasih atas jamuannya. Lain kali aku akan mengunjungimu lagi, hati-hati di jalan. Oh ya, Tuan Siebozen, kami anggur termahal, bukan Yamazaki 55, tapi Macalan 1926. Lu Chen, maaf ya. Anak nakal,
cepat naik mobil. Aku juga tidak tahu, ada apa dengan adikku dan ayahku, biasanya mereka tidak seperti ini. Tidak apa-apa, Tian-Tian, asalkan kamu menemaniku, kesulitan, apapun, aku tidak akan takut. Lu Chen, kamu tenang saja, aku akan selalu di sisimu. Ayah, kakakku digoda pria ini sampai linglung, malah membantahmu demi dia. Bagaimana ini? Jangan khawatir. Aku punya cara. Waktuku juga berharga. Kita langsung bicara terus terang saja. Kamu dan putriku tidak sebanding. Aku ingin kau tinggalkan Tian-Tian. Jangan ganggu dia lagi. Paman, kau sengaja mengajakku ke kafe untuk bicara ini. Apa Tian-Tian tahu? Pendapatnya tidak penting. Dia masih muda. Dia tidak tahu sama sekali sebagai putri sulung keluarga Xie, tanggung jawab apa yang harus dia pikul. Keluarga Xie di kota Hai memang keluarga kaya raya. Orang dengan latar belakang sepertimu berani-beraninya mengincar Tian-Tian. Bahkan jadi menantu pun aku tak mau. Saran aku, mending kau cepat menyerah saja. Aku pernah dengar dari kakakku, keluarga Xie di kota Hai sudah indah di luar, busuk di dalam. Tidak bisa disebut keluarga bangsawan sejati. Aku sudah menjodohkan Tian-Tian dengan putra sulung keluarga Sheng, juga keluarga bangsawan, Sheng Yifan. Dari segi latar belakang, pendidikan, maupun penampilan, engkau tidak bisa dibandingkan. Ini 1 juta. Nak muda, kusaran jangan berkhayal. Ambil uang ini. Sekarang tinggalkan Tian-Tian segera. Kalau tidak, akan kubuat kau hina. Di kota Hai, kau tak akan bisa melangkah. Kurang. Baik. Tambah 2 juta lagi. Total 3 juta. Ini cukup kan? Nak muda, jangan terlalu serakah. Apa kau suka banget pukul orang pakai uang? Orang sepertimu harusnya bersyukur ada yang mau pukul kau dengan uang. Ternyata di hatimu, kebahagiaan putri Anda hanya bernilai 3 juta. Tapi di mataku, kebahagiaannya lebih berharga dari apapun. Sangat berharga. Maaf, aku tidak akan meninggalkan Tian-Tian. Cinta anak muda kalian tidak ada harganya. Kita bukan dunia yang sama. Keluargamu pantasnya tidak selevel dengan keluarga Xie. Apa Anda tahu keluargaku seperti apa? Kayaknya nggak perlu deh. Tian-Tian nggak bilang, ya? Dia sebentar lagi akan kuliah di luar negeri. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, apa dia rela ninggalin dan pergi dari kamu? Tian-Tian, Kamu mau kuliah di luar negeri? Kamu sudah tahu ya? Kenapa nggak bilang sama aku? Awalnya aku mau bilang kok. Tapi, aku takut kamu nggak setuju. Kamu juga tahu, bidang biomedis cuma bisa berkembang kalau kuliah di luar. Kamu tahu, cita-citaku ingin lebih banyak orang bisa dapat obat yang lebih murah dan lebih manjur. Pasti aku dukung kamu, cuma kamu nggak seharusnya merahasiakan ini. Maaf ya, jangan marah, ya. Dulu aku khawatir kalau kakek dan kakak-kakakku nggak suka sama Tian-Tian. Untung dia memang punya tekad. Nanti setelah Tian-Tian lulus dan pulang, aku akan melamar dia. Lu Chen, aku berjanji, setelah keluar negeri, aku akan belajar sungguh-sungguh, setelah lulus langsung pulang, kita nikah. Aku hanya mau nikah sama kamu. Aku tunggu kamu. Tian-Tian, kali ini kuliah di luar, belajarlah sungguh-sungguh. Setelah lulus, ayah carikan kamu jodoh yang baik, lalu urus perusahaan keluarga. Sudah larut, waktunya naik pesawat. Tian-Tian. Muka cowok ini kok tebal banget, katak ingin memakan angsa. Tian-Tian, Xie-Tian. Waktunya naik pesawat. Lu Chen, tunggu aku kembali, ya. Tian-Tian sudah pergi. Dia pergi selama 5 tahun. Kalian tidak mungkin. Lepaskan saja.
Aku akan tunggu dia kembali. Kamera aja nggak lihat muka sendiri? Seorang pelayan mau naik ke kelas atas dan masuk keluarga kaya? Mimpi di siang bolong. Lusing, lusing. Lusing. Kak 3, kok bisa kebetulan banget? Hey, Lusing. Lusing, Lusing. Pas lihat aku, kenapa lari? Chen, kamu sekarang sudah mahasiswa. Apa rencana masa depanmu? Perlu nggak kakek dan kakak-kakak membantu kamu? Kakek, tidak usah. Aku baru mendaftarkan sebuah perusahaan khusus di bidang biofarmasi. Kalian tidak perlu membantu aku sendiri bisa. Pantas saja, cucu besar kakek sudah bisa bikin perusahaan sendiri. Punya ambisi. Aku mau mempersiapkan jalan untuk Tian tunggu dia pulang perusahaan akan aku serahkan padanya. Kakek, aku nanti malam masih ada kelas, aku pergi ke kelas dulu ya. Kakek kakak, dadah. Aku suruh sopir antar kamu. Anak ini. Lu Chen baru punya pacar jadi ada beberapa hal yang tidak enak dikatakan padamu. Benar punya pacar. Siapa? Aku kok tidak tahu sama sekali. Tenang saja, dia masih kecil, cuma main-main saja. Lagi pula pacarnya itu nggak akan lama. Kalian tahu dia hari ini kenapa pergi ke bandara? Itu demi mengantar pacarnya ke luar negeri. Apa? Aku kira adik laki-laki datang jemput aku. Kalian tahu siapa yang dengan pacarnya pergi ke luar negeri bersama? Siapa? Anak sulung keluarga Sheng Yifan. Keluarga pacar Xiao Chen bisnis medis, dan keluarga Sheng menguasai banyak teknologi inti. Kedua keluarga itu terikat kepentingan. Tidak sedikit. Ya, wanita ini. Dia sudah punya pacar tapi masih mengincar yang lain. Berani-beraninya dia mempermainkan adik laki-lakiku. Aku sekarang cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Jangan buru-buru. Chen anak yang punya pendirian. Beberapa hal harus dia alami sendiri baru bisa tumbuh dewasa. Terima kasih semuanya. Tian, sedang apa? Aku baru-baru ini magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di perusahaan baik banget sama aku. Tian. Aku kangen kamu, Tian. Apa kamu kangen aku? Aku nggak ngomong dulu ya, pembimbingku cari aku. Yifan. Direktur Lu. 5 tahun lalu aku diam-diam dari Tian mendirikan Tianchen Pharmaceutical, dan dia menjadi kepala peneliti di laboratorium biologi Jerman, kepala peneliti, dengan semua ini. Kakek dan kakak-kakak pasti bisa menerima dia. Malam ini aku mengundang keluargaku untuk menjadi saksi pernikahanku. Tian, malam ini, aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Ngapain kamu di sini? Tentu saja untuk menyambut Tian pulang. Kita ini kalangan atas, bukan untuk orang miskin dari desa sepertimu, tempat yang seharusnya kamu datangi. 5 tahun, kamu masih belum menyerah? Tian yang sekarang bukan lagi Tian 5 tahun yang lalu. Kamu masih bermimpi menjadi menantu keluarga Xie? Tapi, kamu datang hari ini juga baik. Kebetulan lihatlah kamu dan kami, kalangan atas, perbedaan besar di antara kita. Kamu benar. Antara kamu dan aku memang ada perbedaan. Lu Chen, aku bersumpah setelah aku ke luar negeri, aku akan fokus belajar sepenuhnya. Setelah aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Selamat siang, para tamu terhormat. Selamat datang di pesta kepulanganku. Putri sulung keluarga Xie benar-benar cantik dan anggun, berbakat dan cantik. Katanya baru-baru ini dia dilirik oleh Tianchen Pharma, dan diajak kerja sama.
Maksudmu Tianchen Group itu? Ya, 5 tahun lalu muncul sebagai kekuatan baru di industri, berkembang sangat pesat, sekarang sudah menjadi di bidang farmasi pemimpin yang tak terbantahkan, Tianchen Group itu. Tian, aku melakukan semua ini semua demi kamu. Keluarga Xie bukankah dari keluarga biasa langsung naik menjadi keluarga super? Lihat, sekarang perbedaanmu dengan kakakku semakin besar. Kamu tidak tanya-tanya. Undangan ini. Siapa yang memberikannya? Tentu saja Direktur Tianchen Pharmaceutical. Masa kamu? Pertama-tama, saya ingin kepada semua mengumumkan kabar baik. Direktur Tianchen Pharmaceutical menunjuk saya sebagai CEO mereka, dan akan dengan keluarga Xie menandatangani pesanan jangka panjang senilai 10 juta. Ya ampun, pesanan 10 juta? Sangat iri. Keluarga Xie ternyata mendapatkan perhatian Direktur Tianchen Group. Kudengar direktur itu muda dan sukses, luar biasa berbakat, jangan-jangan dia tertarik pada Nona Xie? Tian, besok resmi menjabat di Tianchen Pharmaceutical. Selamat ya. Kemudian, juga hal terpenting hari ini. Saya ingin kepada semua mengumumkan kabar gembira. Selama saya belajar di luar negeri, selalu ada seorang pria yang diam-diam berkorban selama 5 tahun, selalu menunggu saya kembali. Di hari penting seperti ini, saya ingin meminta kalian semua menjadi saksi. Saya, Xie Tian, akan melamar pria ini. Ya ampun. Awalnya aku ingin melamar Xie Tian. Tidak menyangka dia mendahului aku. Tidak tahu pria mana yang beruntung menjadi menantu keluarga Xie. Ya, sangat penasaran. Kakekku dan kakak-kakakku kapan sampai? Di saat terpenting dalam hidupku, harus ada mereka sebagai saksi. Dia adalah pewaris Shengxi Group. Kekasihku. Sheng Yifan. Kekasihku. Sheng Yifan. Nanti setelah aku lulus, kita akan menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Tian. Menantu keluarga Xie. Ternyata putra sulung keluarga Sheng. Benar-benar pasangan yang serasi. Keluarga Xie tidak hanya menandatangani kontrak, tapi juga bergabung dengan keluarga Sheng, keluarga Xie akan melesat naik. Tian. Lihat kan, orang yang tidak tahu diri, sekarang kau tahu, kedudukanmu sendiri, kan? Tian. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini dia adalah tunanganku, Sheng Yifan, dialah yang akan menemaniku seumur hidup. Beberapa hari lagi, kami akan mengadakan pernikahan. Xie Tian. Hari ini, Chen yang meminta kita hadiri pesta ini. Aku tidak peduli apa yang sedang kalian kerjakan. Semua hentikan, harus tepat waktu. Kakek Xiao Chen adalah adikku tersayang kesayanganmu. Mana mungkin aku tidak datang? Tidak perlu kakek bilang. Aku sudah setengah bulan. Sebelumnya, semua undangan pekerjaan sudah kubatalkan semua. Kakek tenang saja. Urusan adik laki-laki, itulah yang terpenting. Aku akan segera datang. 5 tahun lalu kita sudah berjanji. Kamu pulang dari luar negeri, lalu kita menikah. Sekarang ini situasi apa? Bisa beri aku penjelasan? Lu Chen, hal ini memang aku yang salah. Tapi beberapa hal seharusnya sudah kamu lihat dari dulu. Apa yang harus aku lihat? Lu Chen, kamu memaksaku untuk berkata seterus terang ini. Coba lihat baik-baik perbedaan di antara kita. Baik latar belakang keluarga kita, latar belakang, maupun status dan kedudukan kita sekarang. Dari awal kita sudah berbeda bagaikan langit dan bumi. Kamu masih bermimpi untuk bersamaku? Sungguh sangat konyol. Aku dan Yifan segera akan menikah. Tolong jangan datang lagi mengganggu hidupku. Lalu bagaimana dengan janji kita? Itu dulu, orang bisa berubah. Orang sepertimu yang tidak punya apa-apa sama sekali tidak bisa memberikan kehidupan yang aku inginkan. Hanya Yifan yang bisa memberiku kebahagiaan yang kuinginkan. Oh, begitu.
Lu Chen ini terlalu tidak tahu diri ya, malah masih ingin merebut pacar dari Tuan Sheng. Iya, lihat saja statusnya sendiri. Nona Xie itu mau sama dia, mana mungkin. Ada apa? Ditinggal wanita yang dicintai, rasanya pasti tidak enak ya? Saran aku, sudahlah, lupakan saja. Xie Tian, ternyata di dalam hatimu, uang, kekuasaan, dan status lebih penting daripada ketulusan. Ketulusan. Lu Chen, kamu terlalu naif. Saya, Xie Tian, sekarang adalah presiden grup Xie, dan saya juga mendapatkan undangan dari perusahaan farmasi Tianchen. Ada pesanan bernilai puluhan juta menungguku. Kamu sekarang bersamaku, bukankah hanya demi uangku? Sedangkan Yifan adalah pewaris grup Sheng. Hanya pria seperti dia yang layak mendampingiku seumur hidup. Maksudmu, aku tidak layak untukmu? Ya, benar. Kamu memang tidak layak untuknya. Hanya aku yang paling cocok. Lu Chen, jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus mengerti aku, mendukung aku. Sekarang jika kita bertengkar, tidak ada untungnya bagi kita semua. Selagi masalah ini belum sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki, tolong pergi. Aku sudah bilang padamu berkali-kali, kamu dan Tian-Tian putriku sama sekali tidak sepadan, tidak setara, tidak mungkin. Seorang pelayan tingkat rendah ingin menaiki tangga sosial, masuk ke keluarga kaya, cepat pergi, jangan ganggu kakakku lagi, oke? Jika kamu ingin tinggal dan minum segelas anggur pernikahan, aku sangat menyambut. Tapi jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal. Xie Tian, kau tahu selama bertahun-tahun ini, apa yang telah aku korbankan untukmu? Aku dengar, selama 5 tahun ini, kau mendirikan sebuah perusahaan untukku. Aku sangat terharu. Tapi sayang, perusahaan kecil seperti ini bagiku tidak ada gunanya. Ternyata, kamu ingin dengan cara ini bergabung dengan keluarga Xie? Perusahaan kecil seperti ini, perjanjian transfer sahamnya, itu hanya lelucon. Kamu benar. Ini memang lelucon. Xie Tian, selama ini aku buta. Keluarga Xie kalian tidak akan pernah mendapatkan saham ini. Xie Tian, kamu pasti akan menyesal atas apa yang kamu lakukan hari ini. Sebenarnya, siapa Lu Chen ini? Berani bicara seperti itu kepada putri keluarga Xie? Siapa tahu lihat cara dia berpakaian, tidak seperti anak orang kaya. Tapi bicara soal itu, kecepatan putri keluarga Xie berubah hati terlalu cepat, ya? Ayo, kita lanjutkan pesta kita. Hari ini adalah pesta penyambutan Tian-Tian kembali ke tanah air. Kita semua rayakan dengan baik. Ya. Benar, jangan karena dia merusak suasana hati semua orang. Iya hahaha. Lu Chen, minumlah segelas anggur sebelum pergi. Aduh, kakiku sakit sekali. Kamu berani memukul anakku. Aku bilang padamu keluarga Sheng tidak akan berhenti denganmu. Lu Chen, meskipun kamu marah padaku, tidak seharusnya kau menyakiti Yifan. Aku bahkan tidak menyentuhnya, kau bilang aku menyakitinya. Cukup apa hubungan kalian berdua sebelumnya? Aku tidak mau dan tidak bisa mengurus. Sekarang mempengaruhi anakku, aku ingin kamu segera menyelesaikan pria ini. Lu Chen, sadarlah, cepat pergi dari sini, jangan membuat masalah di sini. Kalian memfitnahku dan menyuruhku keluar. Kurang ajar ya. Jika kakak iparku terjadi apa-apa hari ini, ku buat kau merangkak keluar. Aduh. Berani kau memukulku? Cukup, Lu Chen. Ini bukan tempatmu berulah, dan ini memang salahmu. Salahku. Aduh.
Wahaha. Ini pertama kalinya Chen Chen mengajak kita makan. Iya, Kita makan dan minum yang enak. semua terserah Anda. Baik, Kau seperti tikus got, dibenci semua orang. Mana muka kau, masih betah di sini? Kalian, untuk perbuatan kalian hari ini, kalian pasti akan membayar mahal. Orang seperti kau yang menjilat dan suka pamer, pantas mendapat pelajaran. Cepat keluar dari sini. Keluar, 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 keluar. Keluar? berhenti. Enyahlah. Dewiku, Lu Xing. Bukankah ini nona kedua keluarga Lu, Profesor Riset Top, Lu Yue? Bukankah itu grup Lu, direktur utama saat ini, Nona, pertama keluarga Lu, Lu Fei? Dia adalah orang terkaya di Hai, Lu Hongshen. Coba siapa yang berani mengganggu adikku? Coba, siapa yang berani menyentuh cucu Lu Hongshen? Ini orang keluarga Lu. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa? Siapa cucunya? Siapa? Siapa yang melukaimu sampai begini? Kak, Maaf, adik kami terlambat, kamu sudah dirundung. Siapa yang merundungmu? Kakak-kakak akan menghajarnya untukmu. Siapa dia? Siapa yang bisa membuat Lu Xing sebaik itu padanya? Dan kakak perempuan pertama dan kedua sangat baik padanya ya. Apa hubungan mereka sebenarnya? Tadi orang terkaya berkata siapa yang berani menyentuh cucunya? Jangan-jangan cucu orang terkaya itu adalah... Apakah Lu Chen benar-benar? Tidak mungkin. Kalau dia cucu orang terkaya, masa dia kerja jadi pelayan untuk bayar kuliah? Benar. Mungkin dia hanya kenal keluarga Lu saja. Chen Chen, apa mereka merundung? Kakak tertua akan menghajar mereka. Aku juga ikut. Menyentuh cucuku kalian semua akan membayar harganya. sudahlah, kakek. Mereka sudah merundungmu seperti ini, kamu masih mau melindungi mereka? Aku punya rencana sendiri. Tapi, Aku tahu kalian baik padaku, tapi aku ingin dengan tanganku sendiri mengirim mereka semua ke neraka. Membuat mereka menyesali hari ini semua yang telah mereka lakukan. Pantas saja kau cucu kesayangan kakek berwibawa dan bertanggung jawab kakek mendukungmu. Terima kasih, kakek. Xiao Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja, kakak-kakakmu selalu mendukungmu. Keluarga Lu kita sama sekali bukan keluarga yang mudah diintimidasi. Adik tenang, lakukan saja. Ada keluarga Lu di belakangmu. Orang-orang yang mengganggumu tidak ada satupun yang bisa lolos. Ayo kita pergi. Kakek kok kakek ke sini? Usir semua orang di dalam. Mulai sekarang grup Lu, kita hotel-hotel di bawah. Grup kita tidak akan menerima keluarga Xie dan keluarga Sheng. Baik. Aku sudah bilang dia bukan cucu orang terkaya, kan? Dia pergi dengan malu-malu. Betul. Tapi kenapa dia bersama keluarga Lu bersama? Mungkin hanya wajah yang akrab. Dia hanyalah yang suka pamer badut, seharusnya dia sudah pergi. Untung Lu Chen tidak terus mengganggu. Yifan, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, tidak parah. Maaf, hotel ditutup, silakan semua pergi. Ditutup? Atas dasar apa? Iya, kami sudah membayar. Kamu bilang tutup ya tutup? Uang dan denda akan dikembalikan ke rekening, usir mereka. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengusir kami? Tunggu saja. Ada yang seperti kalian. Berbisnis? Kalian ngapain di kamarku? Kakak-kakak khawatir kamu diganggu. Jadi mulai sekarang, kami semua menemani kamu ke kantor. Semua karena kami tidak selalu ada di sisimu, sehingga kamu diperlakukan tidak adil. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku bekerja di perusahaanku sendiri, itu wilayahku sendiri. Mana mungkin ada yang berani menggangguku? Adik, dengarkan. Aku, Presiden Direktur Tianchen Pharmaceuticals yang hebat. Jika karyawan tahu setiap hari ada 3 kakak menemaniku bekerja, aku akan terlihat seperti anak yang belum disapih.
Kalian juga akan dicap sebagai pembantu adik. Malu banget. Kalau begitu, kami bertiga bergantian bekerja di perusahaannya. Aduh, Nona-nona. Jangan tambah repot. K3, terutama kamu, bintang internasional besar, kalau bekerja di perusahaan kami, karyawan kami masih bisa kerja? Baiklah, hari ini, kakak keduamu, aku yang akan memberi. Tidak. K2, kamu juga jangan bercanda. Aku masih ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku pergi dulu. Adik, selamat pagi, Pak Lu. Orang dari grup Wang sudah sampai. Kau mau naik bersamaku? Naik saja duluan. Bicarakan syarat kerjasama dengan Pak Wang. Ada urusan. Aku pergi ke ruang urusan dulu. Baik, tapi Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan. Orang di perusahaan ini tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa. Kau pergi dulu. Aku akan ke sana nanti. Baik, Ini dia, perusahaan farmasi Tianchen. Ini adalah di seluruh negeri yang paling terkemuka perusahaan biofarmasi. Dan aku, Xie Tian, akan segera menjadi CEO dari perusahaan ini. Perusahaan farmasi Tianchen telah menyiapkan upacara pelantikan untukmu. Pasti sangat meriah. Nanti, tunjukkan yang terbaik. Di depan karyawan, bangun citra pemimpin yang baik. Hei, kau, berhenti. Lu Chen, apa yang kau lakukan di sini? Sungguh menghantui. Lu Chen, kau masih punya muka mengikuti kami sampai ke sini? Menurutku, kau mungkin masih menyimpan perasaan untuk Tian-Tian? Kau benar-benar tidak tahu malu. Ini tempat umum, bukan rumahmu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Apa hakmu? Karena Tian-Tian kami akan segera menjabat sebagai CEO perusahaan farmasi Tianchen. Mulai sekarang, perusahaan farmasi Tianchen semua diputuskan oleh Tian-Tian. Apa yang membuatmu berpikir dia bisa menjadi CEO perusahaan farmasi Tianchen? Ketua Dewan Grup Tianchen, secara pribadi mengundang kami ke sini, sangat menghargai Tian-Tian. Aku tidak peduli kau pura-pura tidak sengaja bertemu atau benar-benar bekerja di sini. Lu Chen, dengarkan aku, Xie Tian, pohon wutong ini hanya layak dihinggapi burung phoenix yang membawa dahan emas. Sedangkan kau, selamanya hanya di bawah akar pohon semut yang berputar-putar. Jika ada pikiran buruk, simpan semuanya. Hati-hati, aku bisa membuatmu hilang sepenuhnya di Haishi. Sudahlah. Jangan buang waktu dengan dia. Jangan tunda waktu pelantikanmu. Kalian adalah... Apakah Anda yang akan bergabung dengan perusahaan kami sebagai CEO Xie Tian Busie? Katanya Pak Direktur sangat menghargai dia. Kalau begitu aku harus benar-benar merayunya. Wah, ini dia yang baru datang, CEO kan? Katanya juga ditunjuk langsung oleh Pak Direktur. Katanya dia adalah dari Laboratorium Biologi Jerman, sebagai peneliti utama, benar-benar cantik dan berbakat. Mulai sekarang, selain Pak Direktur, dia di perusahaan kita adalah yang tertinggi kedua, hanya di bawah Direktur. Bu Xie, saya adalah Kepala Kelompok 5 Departemen R. D. Mulai sekarang, Anda bisa panggil saya Xiao Li saja. Bu Xie. Nama saya Xiao Hou, ini Xiao Su. Xiao Zhang. Bu Xie, saya dengar Anda ditunjuk langsung oleh Pak Direktur. Pasti Pak Direktur sangat menyukai Anda, ya? Maukah ajari kami agar kami juga mendapat dikasihi Pak Direktur? Iya. Saya juga tidak tahu apa yang Pak Direktur lihat dari saya bahkan belum pernah bertemu dengan Pak Direktur. Pak Direktur memilih saya, tentu karena kemampuan saya yang luar biasa. Lihatlah, Bu Xi memang Bu Xi. Dia berbicara dengan kemampuannya. Surat penunjukan, apakah Pak Direktur sudah menandatanganinya? Kamu begitu terburu-buru menjadi Bu Xie? Surat penunjukan, Ketua Dewan, sudah ditandatangani. Kamu, begitu terburu-buru, jadi Direktur Xie? Ini siapa? Kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara. Lu Chen, mau apa sih kamu? Kenapa ikut sampai sini? Lu Chen, tempat ini bukan tempatmu untuk berbuat seenaknya. Semua proses sudah selesai. Pak Ketua sangat menyukai Bu Direktur. Masa nggak mau tanda tangan? Kamu ini siapa? Berani bicara sembarangan di sini. Apakah dia karyawan perusahaan kalian? Tidak kenal. Saya di perusahaan ini sudah lebih dari setengah tahun.
Semua karyawan perusahaan saya kenal hampir semuanya. Orang ini sama sekali belum pernah lihat. Kamu kenal? Tidak kenal. Mungkin karyawan baru. Selama ini saya sibuk, jarang di perusahaan. Jadi kalian tidak kenal saya itu wajar? Saya dari perusahaan farmasi Tianchen, Ketua Dewan, Lu Chen. Lu Chen, kebohongan yang begitu murahan, kamu bisa membuatnya juga. 5 tahun tidak bertemu, perubahanmu ini sungguh besar. Benar-benar lebih buruk dari perilaku dulu, lebih buruk lagi. Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia adalah mantan pacar anak saya. Karena tidak ingin putus, makanya dia kejar sampai sini. Ngotot terus, sengaja cari masalah. Dengar, Lu Chen, kenapa kemanapun Tian-Tian pergi, kamu ikut kemana, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dengar, bocah, aku dan Tian-Tian sudah bertunangan. Jangan lagi tidak tahu malu menjadi orang ketiga. Siapa yang jadi orang ketiga? Kamu sendiri tahu? Perusahaan Tianchen aku yang mendirikannya sendiri. Undangan kalian juga aku yang berikan. Tapi sekarang aku menyesal. Aku akan mencabut surat penunjukan. Xie Tian, kamu sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menjadi CEO perusahaan Tian. Perusahaan Tianchen juga tidak menyambut kalian. Keluar dari sini. Tidak, Lu Chen, apa kamu gila? Atau belum bangun? Sedang bermimpi? Kamu bilang kamu direktur utama perusahaan Tianchen, tapi karyawan di sini siapa yang kenal kamu? Semua orang tidak kenal kamu. Ya, benar. Kamu bahkan biaya hidup kuliah kamu dapat dari jadi pelayan? Apa kamu bisa mendirikan grup Tianchen perusahaan sebagus ini? Apa kamu punya kemampuan itu? Tian-Tian, jangan buang waktu dengannya. Lu Chen, sadar diri, cepat keluar dari sini. Jangan paksa aku panggil satpam. Ini wilayahku. Yang harus pergi adalah kalian. Aku akan suruh orang sekarang untuk mengusir kalian. Sudah, jangan pura-pura di sana. Kamu bilang kamu direktur utama perusahaan kami. Lalu, bagaimana kamu membuktikannya? Aku punya satu foto Pak Lu. Kamu benar-benar. Kamu benar-benar berani sekali ya. Berani-beraninya pura-pura jadi direktur Lu kami. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik direktur Lu. Kami wajahnya seperti ini. Mana mungkin kamu yang baru lulus anak kecil bisa menirunya? Ini sungguh sama sekali tidak mirip direktur utama grup Tianchen ini. Jelas-jelas gagah berani berwibawa. Kamu juga jangan lupa bercermin. Kamu anak desa yang baru datang berani-beraninya meniru. Bagaimana kamu membuktikan diri? Anak ini benar-benar lucu. Berani-beraninya pura-pura jadi direktur utama kami. Sungguh nekat sekali. Kamu benar-benar tidak tahu malu, berani-beraninya menyuruh direktur Xie kami keluar. Menurutku yang harus keluar adalah kamu. Betul. Aduh, gawat. Ini semua gara-gara sekretaris Bai dulu bersikeras mengatakan umurku terlihat terlalu muda, pakaianku terlalu kekanak-kanakan. Mudah ditipu, mitra kerja sengaja membuatku terlihat lebih tua. Perusahaan farmasi Tianchen adalah hasil jerih payahku sendiri. Aku sama sekali tidak perlu membuktikan apapun. Tapi kalian begitu bersikeras, maka aku bisa membuat kalian bertemu seseorang. Dia bisa membuktikan identitasku. Halo, apa itu manajer Zhang dari Departemen Keuangan? Kamu datang sekarang ke aula layanan. Ada sesuatu yang perlu diurus. Apa dia benar-benar direktur utama? Berani-beraninya bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Apa dia benar-benar direktur utama? Dia bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Bahkan jika kamu memanggil manajer Departemen Keuangan, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu sudah mempersiapkan skenario ini sendiri, kan? Pak Lu, Anda mencari saya? Manajer Zhang. Ini adalah Kepala Li. Dia sepertinya meragukan identitas saya. Beritahu dia siapa saya. Kepala Li, orang ini memang direktur utama kita, Lu Chen, Pak Lu. Dia bukan hanya pendiri perusahaan ini, tetapi juga pemimpin kita semua. Apa? Ini mana mungkin? Kalian semua dengar, kan? Sekarang kalian tahu siapa aku. Apakah masih perlu aku membuktikan identitasku? Ya ampun. Dia benar-benar direktur utama. Kita bahkan tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia pasti menipu kita. Benar. Kamu pasti sedang pura-pura. Tian-Tian, jangan percaya padanya. Lu Chen, bahkan jika kamu mau berpura-pura jadi direktur utama, carilah alasan yang lebih masuk akal. Mana mungkin kamu dia? Aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Ini memang perusahaanku, sedangkan kalian
tanpa izin, masuk secara ilegal, dan ingin merebut posisiku. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Pak Lu benar. Saudara-saudara, silakan segera tinggalkan perusahaan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum. Untuk melindungi hak perusahaan. Benar, kata Pak Lu. Bapak-bapak, silakan segera meninggalkan perusahaan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan. Jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi direktur utama. Dia benar-benar meniru. Benar. Kami adalah direktur utama yang diundang secara pribadi. Aku tanya kamu, apakah kamu pernah melihatnya dengan matamu sendiri? Sejujurnya, saya benar-benar hanya melihat direktur utama dalam rapat video. Tapi dia mirip dengan dia. Hanya terlihat lebih dewasa. Lu Chen, beraninya kau meniru direktur utama Tianchen Pharmaceutical? Kau sungguh sudah bosan hidup? Menurutku kau hanya badut. Kau sengaja datang untuk mengganggu, kan? Lu Chen, kemarin kau merusak pesta penyambutan kepulanganku, sekarang kau datang lagi merusak upacara perkenalanku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Cepat usir orang kampungan ini keluar. Pak Xie, direktur utama yang menunjuk secara pribadi sebagai CEO. Dan untuk keluarga Xie menandatangani kontrak senilai puluhan juta. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menjilat keluarga Xie. Kesempatan bagus. Kalian berdua, usir dia keluar untukku. Tunggu dulu. Kalian berdua, usir. Sekretaris Bai, aku di aula layanan. Kamu sekarang segera turun ke sini. Apa? Sekretaris Bai? Dia kenal Sekretaris Bai. Sampai sekarang kamu masih pura-pura, dan malah bawa-bawa Sekretaris Bai kau bawa keluar. Hei bocah, sekarang cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Sekretaris Bai? Siapa itu Sekretaris Bai? Sekretaris Bai adalah milik direktur sekretaris pribadi. Saat awal pendirian perusahaan, direktur dia sudah berada di sisi direktur, sangat dipercaya. Bisa dikatakan, perusahaan farmasi Tianchen sekarang dia seperti bos kedua. Kedudukannya tepat di bawah direktur. Jangan tertipu oleh Lu Chen. Dia sama sekali tidak mungkin kenal dengan Sekretaris Bai. Dan lagi, bahkan jika Sekretaris Bai ada di sini, akan tanpa ampun mengusir penipu ini. Benarkah? Sekarang, aku, selaku CEO perusahaan farmasi Tianchen, memerintahkan kalian. Si imut ini usir keluar. Kenapa masih bengong? Mau dipecat? Ayo kerjakan. Masih bengong? Mau berhenti? Ayo, lakukan sekarang. Lepaskan aku. Kalian berani-beraninya melawan? Lu Chen, kamu seharusnya tidak ada di sini. Enyahlah. Tenang saja, Tian. Dia tidak akan melirikmu lagi. Sudah, jangan buang waktu dengannya. Cepat, bawa dia keluarkan. Sungguh sial. Lepaskan aku, lepaskan. Aku peringatkan kalian. Pasti akan kubuat kalian menyesal. Hentikan sekarang juga. Kalian sedang apa? Sekretaris Bai orang ini mengaku sebagai direktur utama dan mengganggu ketertiban perusahaan. Jadi, kita harus melemparkannya keluar. Mengaku sebagai direktur utama. Ya, dia berani di depan banyak karyawan mengaku sebagai direktur utama. Benar-benar sangat tidak tahu malu. Berkat Pak Xie yang tepat waktu membongkar topengnya, kita baru tahu wajah aslinya. Berkat Pak Xie. Benar. Halo Sekretaris Bai, saya yang datang hari ini CEO Xie Tian. Tadi kamu yang bilang ingin mengusirnya? Benar, sebagai CEO dari Tianchen Pharmaceutical, saya ingin mengusir penipu yang mengaku sebagai direktur utama. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tian. Kamu berani memukulku? Kamu yang pantas dipukul. Siapa yang memberimu nyali berani mengusirnya? Saya adalah CEO dari Tianchen Pharmaceutical. Di sini selain direktur utama sayalah yang tertinggi. Kamu yang tertinggi? Kamu tidak bercermin dan melihat apakah kamu pantas? Kalau aku tidak pantas, apa kamu pantas? Aku bilang, aku tidak hanya akan menjadi CEO di sini, tapi keluarga Xie, kami akan menandatangani kontrak bernilai puluhan juta. Sekarang aku akan memecatmu. Cepat pergi. Buta adalah kata yang tepat untuk wanita bodoh sepertimu. Maaf,
Pak Lu, kami terlambat. Halo Pak Lu. Apa? Pak Lu? Dia benar-benar perusahaan kita direktur utamanya. Tidak dia. Bagaimana mungkin dia jadi direktur utama? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bercanda apa? Dia kan hanya mendirikan perusahaan kecil yang gak jelas. Bagaimana mungkin direktur utama Tianchen Farmasi? Betul. Pasti ada kesalahpahaman, dia pasti bukan. Sekretaris Bai saja panggil dia Pak Lu saya. Saya baru saja malah mau mengusirnya. Untung kamu menahanku tadi. Kalau tidak, saya sudah menyinggung Pak Lu. Kalau benar-benar menyinggung Pak Lu, itu sama saja hukuman mati, apa bedanya? Celaka, saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu benar-benar Pak Lu? Dia cuma pelayan, bagaimana mungkin? Direktur utama grup Tianchen, aku nggak percaya. Sekretaris Bai dia. Dia benar-benar direktur utama Tianchen Farmasi. Jadi kamu meragukan saya? Tidak. Ampun. Pak Lu sibuk urusan bisnis 2 tahun ini jarang muncul di perusahaan tapi dia benar-benar adalah direktur utama Tianchi Farmasi kami. Baiklah. Kamu bisa ambil gaji sekarang. Pak Lu, ampuni saya. Saya mohon, Pak Lu. Bawa pergi. Pak Lu, beri saya satu kesempatan lagi, Pak Lu. Lu Chen, kamu benar-benar direktur utama Tianchen Pharmaceutical. Bagaimana akhirnya sadar akan kenyataan? Mustahil. Kamu hanyalah seorang yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh pelayan kecil. Bagaimana mungkin dalam 5 tahun mendirikan Tianchen Pharmaceutical? Ini benar-benar sebuah prestasi yang mustahil dicapai. Buktinya sudah ada di depan mata, kan? Kenapa harus perusahaanmu? Di dunia ada kebetulan seperti ini. Di dunia, memang tidak ada kebetulan seperti itu, karena Tianchen Pharmaceutical diambil dari namaku dan Xie Tian. Masing-masing satu karakter Xie Tian juga seorang ahli bioteknologi farmasi. Jadi, 5 tahun lalu aku mendirikan perusahaan ini. Jadi kau mendirikan perusahaan ini untukku. Di antara kita perbedaan status sosial terlalu besar. Jadi selama 5 tahun ini, aku mati-matian menjadikan Tianchen Pharmaceutical yang terkuat di seluruh negeri. Dita, tujuannya adalah setelah kau menyelesaikan studimu dan kembali untuk memberikannya padamu agar keluargamu setuju kita bersama. Tak kusangka hatiku yang tulus ternyata terbuang percuma, Xie Tian. Kau sangat mengecewakan aku. Diberikan padaku? Ternyata kau tadinya akan memberikan Tianchen Pharmaceutical padaku. Tianchen Pharmaceutical sebenarnya milikku. Namun, aku sangat bersyukur kau tidak menerimanya. Bukankah kau bilang, kau meremehkan perusahaan kecil ini? Tidak. Apakah surat pengalihan saham hari itu adalah? Kau akhirnya ingat bukankah ayahmu bilang perjanjian pengalihan saham itu adalah lelucon? Aku sudah bilang. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Xie Tian, selama ini, aku salah lihat keluarga Xie kalian tidak akan pernah mendapatkan saham ini. Kau pasti akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Lu Chen, aku benar-benar tidak menyangka surat pengalihan saham itu adalah milik Tianchen Pharmaceutical. Aku tidak tahu. Sepertinya. Sekarang kau sudah tahu menyesal? Aku memang agak menyesal, dan aku tidak tahu bahwa kau telah melakukan begitu banyak untukku. Kalau tidak, aku... Xie Tian. Lu Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Aku lulus dari laboratorium biologi Jerman lulus. Di dalam negeri, tidak ada seorang pun yang memiliki gelar sepertiku. Menurutmu, mungkin? Sekarang menyesal sudah terlambat. Pantas siapa suruh kau mengkhianati ketulusan Tuan Lu kita? Lu Chen, aku sudah mengumumkan bahwa hari ini aku akan bergabung dengan Tianchen Group menjadi CEO kalian. Semua kerabat dan temanku sudah tahu kau tidak boleh menghancurkan masa depanku demi hubungan 8 tahun kita kau. Jangan salah sangka. Bukan aku yang menghancurkan masa depanmu, kau sendiri yang menghancurkan masa depanmu sendiri. Xie Tian, semua ini adalah karena kesalahanmu sendiri. Kenapa bisa begini? Perusahaan farmasi Tianchen sudah menjadi milik kita. Bagaimana bisa jadi begini? Sebelumnya, Pak Lu ingin memberikan Tianchen Pharma kepada perempuan jalang ini, sungguh tidak percaya. Sekarang, semuanya sia-sia. Tidak dapat apa-apa, kan? Pantas kerugian kali ini puluhan juta, loh. Lu Chen, beri aku satu kesempatan lagi.
Lihatlah hubungan kita sebelumnya demi perasaan kita selama 8 tahun. Aku janji, aku akan benar-benar menghargai kesempatan ini. Tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Sekarang aku tidak mau bicara sepatah kata pun denganmu. Kamu pengkhianat orang yang tidak tahu balas budi, mengingat dulu bersamamu. Aku merasa muak. Xie Tian, kamu, keluar. Seumur hidupku aku tidak mau melihatmu lagi. Tian, jangan memohon padanya. Sepupuku adalah presiden grup Wang. Aku akan memohon padanya. Dia juga bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Tenang saja, ada aku, tidak akan membuatmu menderita. Lu Chen aku. Satpam usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka mengotori mataku. Lu Chen. Berhenti semuanya. Kak, Sebenarnya ada apa? dia menghinaku. Dia menghina saya. Siapa dia? Pria ini adalah putra direktur perusahaan farmasi Wang Tianyi. Tidak menyangka Wang Tianyi ini ternyata sepupu Sheng Yifan. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah apakah dia bisa mengikuti pendapat Direktur Wang bekerja sama dengan kita. Tuan Wang ini baru pulang dari luar negeri, pemikirannya sangat kebarat-baratan, cara bicara dan tindakannya juga radikal. Awalnya Direktur Wang bersedia bekerja sama dengan kita, tapi Tuan Wang ini tidak begitu bersedia. Ini tidak perlu dikhawatirkan kekuatan perusahaan farmasi Tianchen. Kita tak tertandingi, dan saya pasti bisa mendapatkannya. Paten laboratorium Lingsheng. Maaf, perusahaan farmasi Wang, kami menolak bekerja sama dengan perusahaan farmasi Tianchen kalian. Tuan Wang, saya ingin bertanya kenapa Anda tidak mau bekerja sama dengan kami, apa alasannya? Anda menghina sepupu saya dan tunangannya? Tentu saja, saya tidak mau bekerja sama dengan Anda. Tuan Wang, saya pikir Anda orang pintar. Perusahaan farmasi Wang memiliki pengalaman klinis yang melimpah, sedangkan perusahaan farmasi Tianchen kami, peralatannya lebih baik kerjasama. Kita adalah gabungan kekuatan paten. Laboratorium Lingsheng kita harus mendapatkannya. Kalian ini hanya dengan menumpang kami, perusahaan farmasi Wang baru bisa mendapatkan paten laboratorium Lingsheng. Jika tanpa perusahaan farmasi Wang, kami perusahaan farmasi Tianchen kalian apa-apaan. Kalian, Tianchen Farmasi, itu apa? Pak Wang, saya kira sebelum Anda datang, Direktur Wang sudah memberitahu Anda tentang kami, Tianchen Farmasi, pencapaian dan posisi dalam industri. Pak Wang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebelum saya ke sini, ayah saya selalu bilang betapa hebatnya Anda. Sekarang saya lihat Anda, biasa saja. Saya bilang ya, saya punya penilaian sendiri, jangan menggurui saya di sini. Pak Wang, kerja sama kali ini diajukan langsung oleh Direktur Wang. Semoga Pak Wang bisa melupakan prasangka terhadap saya dan mempelajari proyek ini dengan baik. Kami pasti bisa kerja sama yang saling menguntungkan. Jangan bawa-bawa ayah saya untuk membodohi saya. Saya bilang sama kamu, Wang's Farmasi saya yang putuskan. Saya bilang kerja sama dengan siapa, ya dengan dia. Proyek ini selama ini saya yang tangani. Saya sangat tahu Direktur Wang sudah berapa banyak kerja keras untuk ini. Anda benar-benar harus pikirkan lagi. Baiklah, saya bilang sama kalian, kami Wang's Farmasi mau keuntungan tinggi, imbal hasil tinggi. Sedangkan kalian Tianchen Farmasi ingin bersaing dengan harga rendah, tentu saja kami tidak mau. Tidak disangka Pak Wang berpikir seperti ini. Agar lebih banyak orang biasa bisa memakai suntikan terapi gen, menyelamatkan lebih banyak pasien. Bukankah itu lebih baik? Saya adalah seorang pebisnis bukan bodhisattva, kamu tahu tidak? Satu suntikan terapi gen di Amerika bisa dijual hingga jutaan bahkan puluhan juta. Tentu saja, saya ingin membawanya kembali ke dalam negeri untuk meniru keuntungan besar. Sepupu, berani sekali ya. Seperti Amerika, yang hanya melayani orang kaya untuk berobat. Di kota kami, Haicheng tidak dianjurkan. Saya lulusan keuangan dari Ivy League Amerika, doktor dan juga master farmasi sebagai minor, dan kamu hanyalah lulusan universitas abal-abal sembarangan orang. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Sungguh konyol. Beberapa orang ini mengira dirinya mendirikan perusahaan kecil, bisa menginjak-injak semua orang. Kamu benar-benar badut yang melompat-lompat. Sepertinya Tuan Wang memang tidak mau dengan kami bekerja sama dengan perusahaan farmasi Tianchen. Namun keputusanmu ini, apakah Pak Direktur Wang tahu? Kukatakan sekali lagi padamu, perusahaanku, akulah yang memutuskan, jangan banyak omong di sini. Penelitian dan pengembangan biofarmasi membutuhkan dana besar, biaya waktu besar, tingkat pengembalian rendah, terkadang bisa puluhan tahun tidak menghasilkan uang. Kami sudah susah payah mengembangkan satu suntikan yang efektif. Tentu saja uang itu harus kami dapatkan. Cari uang tentu tidak masalah.
Namun sebagai manusia harus punya hati nurani. Sekarang pengobatan kanker dan suntikan gen untuk penyakit genetik sangat mahal. Pasien biasa sama sekali tidak mampu menanggung biaya pengobatan ini. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga suntikan. Terapi gen turunkan, sehingga bisa dinikmati lebih banyak orang biasa bukan demi uang. Sampai tidak peduli hati nurani. Lu Chen, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bodhisattva? Kamu tahu nggak, satu jarum terapi gen kalau semudah itu dikembangkan dan ditembus, nggak akan ada banyak lab yang bangkrut? Iya. Lagi pula, dengan kemampuanmu, kamu nggak pantas jadi pembantu sepupuku. Kalau dia kerja sama dengan perusahaanmu, pasti rugi besar, kan? Aku males ngomong sama kalian, ayo kita pergi, Tuan Wang. Demi Direktur Wang, aku kasih tahu sekali ini. Kalau kamu nggak kerja sama dengan Tianchen Farmasi, paten Lab Lingsheng pasti nggak bisa kamu dapatkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancam aku? Aku bilang sekali lagi, aku bukan cuma nggak akan kerja sama dengan Tianchen Farmasi, tapi aku juga akan mengusir kalian dari industri biofarmasi. Cepat pergi. Lu Chen, sebentar lagi, Tianchen Farmasi kalian nggak akan berarti apa-apa. Apa maksudmu? Jangan buang waktu sama dia. Besok akan aku kasih tahu, betapa hancurnya kamu, ayo pergi. Tuan Wang, kalau hari ini kamu melangkah keluar pintu ini, jangan pernah berharap bisa kerja sama dengan Tianchen Farmasi. Direktur Lu, gimana? Yang punya pengalaman klinis dalam negeri, ada juga list farmasi. Tolong hubungi Direktur Li. Baik. Kakak, si kecil Lu Chen itu katanya kau akan menyesal, sungguh konyol. Menyesal? Dia itu apa? Menurutku yang menyesal adalah dia. Lihat, dia membuat aku dan Tian-Tian sangat menderita. Nanti kita berdua pasti di lingkaran ini menjadi bahan tertawaan. Kau harus bantu kami. Kakak, kita semua satu keluarga, kau tidak boleh tinggal diam. Tianyi Tian-Tian itu, dia adalah dari Laboratorium Biokimia Jerman, kepala petugas medis. Tidak perlu dipikir, kemampuannya pasti akan membantumu. Iya kakak, Tian-Tian sangat hebat. Nanti kita berdua masih sangat bergantung pada kakak. Bimbing saya. Tenang, besok di pameran investasi Lab Lingsheng, aku pasti akan di depan umum robek-robek si Lu Chen itu wajah palsunya. Aku akan membuatnya mengerti, perusahaan Tianchen mereka itu tidak ada artinya. Direktur Wang. Ayah, bagaimana ayah bisa datang? Tianyi, kerjasamamu dengan perusahaan farmasi Tianchen, bagaimana perkembangannya? Ayah tenang, aku tahu batasanku. Ayah, tenanglah. Saya tahu batasan saya. Kerjasama dengan Tianchen Farmasi kali ini. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Jangan sampai diambil orang lain. Ini bagi kita adalah kesempatan yang sempurna. Kerja sama macam apa ini? Aku benar-benar tidak tahu, orang bernama Lu itu memberimu ramuan apa? Kenapa aku punya anak yang sebodoh ini? Apa yang kau omongkan? Kamu harus sering berhubungan dengan Lu Chen. Dia cakap, berpengalaman. Kamu harus banyak belajar darinya. Ah, sudah, cukup. Setiap hari memujinya, telingaku sampai kapalan. Bukan, ayah. Kenapa setiap hari kau memuji anak orang lain? Anakmu ini juga sangat hebat, pendidikanku entah berapa kali lipat lebih tinggi darinya. Dia lulusan universitas abal-abal, kau suruh aku belajar darinya, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Kamu benar-benar. Betul, Paman. Dia lulusan universitas abal-abal, bisa mengajari sepupu apa? Kalian ngomong apa? Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Rugi ada di depan mata. Xiao Chen, besok adalah pesta ulang tahunmu. Apakah ada keinginan yang belum tercapai? Atau, apakah ada barang yang kamu inginkan? Tidak usah. 3 kakak perempuanku sudah terlalu banyak membantuku. Ini sih tidak banyak. Setiap ulang tahunmu, kami memberi kado. Kamu tidak pernah menerimanya. Membuat kami 3 kakak terlihat tidak bertanggung jawab. Baik, kali ini, aku ikut kalian. Bagus, ini baru lumayan. Aku dan kakak pertama dengan saksama menyiapkan kado ulang tahun untukmu, akan diserahkan besok pada acara investor Lab Lingsheng. Kepadamu. Kali ini, kamu tidak boleh menolak. Kau dengar, kan? Baik, aku tidak akan menolak. Lagi pula, kali ini, aku menyuruh Lab Lingsheng milik kakak kedua, meneliti obat suntik untuk terapi gen. Jika aku masih tidak menerima kado kalian, kalian pasti bilang aku pilih kasih. Kau tahu saja. Ngomong-ngomong, Xiao Chen puncak besok sudah aku siapkan sesuai permintaanmu, dengan rapi. Kau lihat, apakah ada yang perlu diinstruksikan lagi? Tidak usah, kakak kedua. Aku percaya padamu. Xiao Chen jarang minta bantuanku. Ini adalah kesempatan langka. Pasti aku siapkan dengan sempurna.
Aku tidak boleh mengecewakan Xiao Chen-ku. Wah, pinter banget sih. Ini daftar kerjasama untuk besok. Lihat, apa yang perlu ditambah atau dikurangi. Hapus perusahaan farmasi Wang. Baik, semuanya terserah kamu. Teknologi medis dalam negeri jauh tertinggal dari luar negeri. Melalui KTT ini, kita bisa menyatukan berbagai perusahaan, saling melengkapi, dan berkembang bersama. Dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun, teknologi medis dalam negeri bisa menyusul level luar negeri. Saat itu, kita tidak perlu lagi bergantung pada negara lain. Xiao Chen benar-benar sudah dewasa. Semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili perusahaan farmasi Tianchen, datang untuk menghadiri KTT investasi hari ini. Kami berdua mewakili perusahaan farmasi Wang untuk mencegah kalian masuk. KTT hari ini tidak menyambut perusahaan farmasi Tianchen kalian. Apa maksud kalian? Kami adalah tamu penting. Apa maksud kalian ini? Kami ini tamu penting loh. Maaf, sekarang sudah tidak lagi. Dan kalian datang pun tidak ada gunanya. Sekarang sudah perusahaan farmasi Wang dan perusahaan farmasi Li yang memimpin bersama membentuk aliansi farmasi Haishi. Kami akan mengajukan paten ke laboratorium Lingsheng bersama-sama mengembangkan. Artinya, sekarang seluruh industri biofarmasi di Haishi sudah mengeluarkan kalian, Tianchen, dari aliansi. Kalau kalian masih punya akal, cepat pergi dari sini. Lalu, tahukah kamu konferensi puncak hari ini? Siapa yang menyelenggarakannya? Kami tentu tahu. Konferensi puncak kali ini diselenggarakan oleh grup Lu dan Kepala Laboratorium Lingsheng bersama-sama. Masa kamu mau bilang kamu yang menyelenggarakannya? Tidak peduli siapa yang menyelenggarakannya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Kami diundang oleh Laboratorium Lingsheng. Kalian tidak berhak mencegah kami masuk. Minggir, konferensi akan segera dimulai. Jika sampai terlambat, apakah kalian sanggup menanggungnya? KTT akan segera dimulai. Kalau sampai terlambat, kalian sanggup tanggung jawab? Masih belum mengerti? Tanggung jawab kami adalah mencegah kalian masuk dan mengacau. Dan KTT hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Seret mereka berdua keluar. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh anak buahku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saja orang dari Lab Lingsheng. Berani menyentuhku? Siapa yang memberanikanmu? Berani menyentuh sepupuku? Kau bosan hidup? Tangkap dia. Kau berani menghalangiku? Kenapa aku tidak berani menyentuhmu? KTT hari ini aku pasti masuk. Mau masuk? Mimpi. Penjaga. Usir dia keluar. Mau masuk. Ya, jangan mimpi, orang. Usir dia keluar. Lindungi Pak Lu. Lu Chen, pesta hari ini, tidak ada tempat untukmu lagi. Kalau kamu bijak, cepat pergi dari sini. Lu Chen, para tokoh industri sudah menyatakan sikap, mereka hanya akan mengikuti Wang's Pharmaceutical, dan dengan Tianchen Pharmaceutical, tidak akan ada kerja sama sedikit pun. Tanpa Tianchen Pharmaceutical, akankah kalian bisa seperti sekarang? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Haha, dia pikir dia hebat banget. Aku bilang padamu, hari ini bukan hanya pertemuan investasi Lab Lingsheng, tetapi juga putra keluarga Lu, pesta ulang tahunnya yang ke-26. Nanti, mereka akan berinvestasi dalam proyek ini. Perusahaan Tianchen tidak akan mendapat 1 sen pun. Kalian benar-benar keterlaluan. Tampaknya, bintang pertemuan hari ini adalah putra keluarga Lu ini. Tentu saja. Sayangnya, pesta hari ini tidak ada tempat untukmu lagi. Oh ya? Tampaknya, kamu masih percaya diri seperti dulu. Ada apa ini? Ini. Pak Li, ku dengar kamu dan Wang's Pharmaceutical membentuk aliansi untuk mengusirku dari industri farmasi Haishi. Sepertinya kamu menolak kemarin lewat telepon, tawaran kerjasama yang kuberikan. Aku masih dalam tahap pertimbangan, jadi belum memberikan jawaban akhir. Pak Li, aku juga ingin bertanya padamu, bagaimana pertimbangannya? Pak Li, tidak ada masa depan di perusahaan farmasi Tianchen, kamu harus pikirkan baik-baik. Pak Li, sekarang, semua grup farmasi di kota Quanhai sudah membentuk aliansi. Apakah kamu masih ingin seperti Tianchen dikeluarkan? Pak Li menurunkan biaya harga terjangkau adalah solusi jangka panjang. Pak Li, kamu ingin pergi ke pihak Lu Chen?
Aku tidak akan menghalangi. Hanya saja, acara investasi hari ini kamu tidak bisa ikut. Pak Li, hari ini ada investasi dari keluarga Lu, kamu harus pertimbangkan baik-baik, pikirkan dengan jelas. Maaf Pak Lu, maaf sekali, aku harus memikirkan karyawan saya yang banyak. Tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar ini, maaf. Hahaha, sepertinya mata semua orang jernih ya, Pak Li. Asalkan kita berhasil menandatangani kontrak grup Wang, kamu akan mendapat keuntungan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wang. Pak Li, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku sudah dengan Lap Ling Sheng menandatangani perjanjian kerjasama. Pak Li, kamu harus pikirkan baik-baik. Saya sudah dengan Lap Ling Sheng menandatangani perjanjian kerjasama. Diam, jangan coba-coba mengelabui, Pak Li dengan cek kosong. Kamu pikir Li Ang akan percaya padamu? Apa iya? Pak Li, yang saya pegang ini adalah perjanjian eksklusif antara Tianchen Pharmaceutical kita dan Lap Ling Sheng. Dana dan teknologi saya yang pimpin, silahkan lihat. Mustahil. Mana mungkin mereka bekerja sama dengan perusahaan kecil tak terkenal? Pak Wang, stempel di perjanjian ini memang stempel resmi Lap Ling Sheng. Jadi Pak Li, sudahkah Anda memutuskan? Pak Li, jika Anda sekarang ingkar investasi hari ini bisa. Aduh. Maaf sekali Pak Lu, saya harus memikirkan masa depan perusahaan farmasi Li saya. Saya sudah mempertimbangkan matang-matang, saya memutuskan bekerja sama dengan perusahaan farmasi Wang. Pak Li, tolong pertimbangkan lagi baik-baik. Perusahaan farmasi Tianchen kami di Haicheng tidak bisa dianggap remeh, loh. Pak Li, tenang saja. Dengan dukungan kami, keluarga Li di Haishi pasti jadi yang terdepan, bukan sembarangan orang yang bisa menyaingi kami. Pak Li, keputusanmu hari ini sangat bijaksana. Percayalah padaku, bekerja sama dengan perusahaan Wang pasti akan memberimu prospek perkembangan yang berbeda. Bekerja sama dengan perusahaan Wang adalah keputusan terbaik yang pernah kau buat. Sudahlah. Aku memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Wang. Kau benar-benar keterlaluan. Kau pasti akan membayar harga yang mahal. Wang Tianyi, bisnis itu seperti medan perang. Menang kalah itu biasa. Tapi aku sarankan padamu, dalam bertindak, sisakan jalan, agar kelak mudah bertemu lagi. Lu Chen, cepat pergi dari sini, kau tidak diterima di sini. Aku tidak butuh sambutanmu. Di dalam sudah ada yang menyambutku. Lu Chen, hari ini adalah putra dari grup Lu ulang tahunnya yang ke-26. Tidak hanya Haicheng, semua keluarga kaya akan berkumpul di sini. Dan ini adalah cara kita menyenangkan keluarga Lu yang paling penting. Kami pasti tidak akan membiarkanmu masuk. Aku sih sudah menyiapkan hadiah mewah untuk putra keluarga Lu. Nanti, kita pasti akan menjadi teman baik. Kalau aku, akan mengundangnya untuk berinvestasi di aliansi farmasi Hai. Hahaha. Keluarga Wang kami akan semakin maju, sedangkan kalian, Tianchen Pharmaceutical, hanya akan kami kalahkan. Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau pasti akan berteman dengan Tuan Muda Lu ini dan menjadi teman. Aku adalah lulusan Ivy League dari Amerika dan satu-satunya pewaris keluarga Wang, sedangkan kau hanyalah seorang lulusan universitas kampung yang lucu. Apa yang kau punya untuk bersaing dengan kami kalangan atas? Hah? Tampaknya Tuan Wang mengukur teman dari pendidikan dan status sosial. Tapi kurasa Tuan Muda Lu ini pasti tidak akan setuju dengan pendapatmu. Konyol. Tidak setuju denganku? Setuju denganmu? Sepertinya aku dan Tuan Wang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, minggir. Hentikan dia. Kenapa Xiao Chen belum datang? Konferensi investasi akan segera dimulai. Ya? Jangan-jangan ada apa-apa. Bagaimana kalau ku telepon? Baik. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Aku pergi lihat. Kakak, aku ikut. Ayo pergi. Sekarang Lu Chen dan perusahaannya Tianchen benar-benar hancur. Benar-benar berakhir, sepupu hebat ya. Begitu kembali sudah menyelesaikan proyek sebesar ini. Kalau paman tahu, pasti akan sangat senang. Kali ini ayah pasti akan percaya untuk mengelola perusahaan sepenuhnya. Halo, ayah.
Saya bilang, tadi saya. Wang Tianyi, bukankah saya suruh kamu bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical? Kenapa kamu malah bergabung dengan semua perusahaan bioteknologi menjadi yang pertama mengisolasi Lu Chen? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ngapain? Tentu saja mengajak semua orang untuk mencari uang bersama, ayah. Saya bilang, sebentar lagi saya akan mendapatkan paten Lab Lingsheng. Kamu di rumah saja santai menunggu uang berdatangan. Kamu anak pemboros, mau membuatku marah sampai mati? Sekarang juga minta maaf pada Lu Chen. Ayah, kamu suruh saya minta maaf padanya? Bukan, kenapa kamu selalu membela yang bernama Lu? Apa ada hubungan antara kalian? Apa dia anak harammu? Apakah dia anak harammu? Dasar bajingan. Sebenarnya masalah ini tidak boleh bocor. Tapi sekarang aku harus memberitahumu. Kepala Laboratorium Lingsheng. Kak, waktunya sudah hampir. Ayo kita duduk. Sudahlah, ayah, aku nggak bicara dulu. Konferensi akan segera dimulai. Kepala Laboratorium Lingsheng adalah kakak dari Lu Chen. Gawat-gawat. Tidak menyangka Wang melakukan hal ini dengan kejam. Pak Lu, sudah saatnya begini. Kamu masih bisa tertawa? Tenang, nanti akan ada yang memohon biarkan kita masuk. Xiao Chen, konferensi akan segera dimulai. Kamu di sini ngapain? Kenapa belum masuk? KTT akan segera dimulai. Kamu ngapain di sini? Kenapa belum masuk? Tentu saja ada orang yang tidak mengizinkan saya masuk. Apa? Kamu bilang apa? Siapa yang tidak mengizinkanmu masuk? Bercanda apa? KTT ini khusus untukmu disiapkan. Siapapun boleh tidak masuk kecuali kamu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Direktur Lu, acara ini disiapkan untukmu. Bercanda apa? Bukankah ini grup Lu dan Laboratorium Lingsheng yang menyelenggarakannya bersama? Mana mungkin diadakan untukmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian berdua yang menghalangi Xiao Chen tidak membiarkannya masuk. Segera kirim orang ke pintu KTT. Aku ini orang dari perusahaan farmasi Wang. Berani kalian menyentuhku? Direktur Lu, Direktur Lu. Bukankah ini manajer umum hotel ini? Hotel ini milik grup Lu. Kalau dia itu. Buang dua sampah ini, keluarkan mereka. siap. Xiao Chen, masuklah dulu. Aku dan kakak ketigamu akan mengurus ini. Para tamu terhormat, maaf, karena acara ini, penyelenggara terpenting belum datang, jadi konferensi ditunda 20 menit. Ada yang salah? Sebagai penyelenggara malah terlambat, membuat kami semua duduk menunggu di sini. Kenapa begitu megah? Jangan sembarangan bicara. Dia adalah kepala Lab Lingsheng. Wajar jika kita menunggunya. Harus diakui ultah ini benar-benar mewah. Katanya Tuan Lu adalah satu-satunya putra keluarga Lu, sangat disayang. Makanya, kita harus bergaul dengan tuan muda, Lu, menjalin hubungan baik, memberi kesan baik, jangan sampai ada masalah. Baik, Silakan sambut penyelenggara konferensi kita, Nona Lu Yue, naik ke panggung untuk berpidato. Lu Yue. Nama itu familiar. Sepertinya pernah dengar di suatu tempat. Bukankah itu putri kedua keluarga Lu, Profesor riset top Lu Yue? Dia kan. Dia adalah yang muncul di pesta kepulangan Tian-Tian putri kedua keluarga Lu, Lu Yue. Halo semuanya. Saya Kepala Lab Lingsheng Lu Yue. Kepala Lab Lingsheng. Ternyata putri kedua keluarga Lu. Adikku mendirikan sebuah perusahaan biofarmasi. Dia khawatir tentang teknologi biofarmasi di dalam negeri. Jauh tertinggal dari perusahaan asing. Dan kebetulan saya sedang meneliti tentang gen sel. Dia meminta saya membantunya mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan kanker atau penyakit keturunan. Obat ini ternyata adalah Profesor Lu dikembangkan khusus untuk adiknya. Putri kedua keluarga Lu ini terlalu memanjakan adiknya. sepupu Tuan Lu ternyata adalah rekan kita di bidang biofarmasi. Bagus sekali, mulai sekarang dengan tuan muda keluarga Lu, kita punya bahasa yang sama, ini bagi kita adalah kabar baik yang luar biasa. Dengan bakat dan kemampuanmu, pasti bisa menjadi teman baik dengannya. Adikku sepenuh hati berdedikasi untuk membuat perusahaan biofarmasi di dalam negeri bersatu padu, mengejar dan melampaui luar negeri. Dia bahkan secara proaktif memberikan bantuan dana kepada beberapa perusahaan, tapi baru saja terjadi sesuatu yang menyedihkan.
Adikku sebagai tokoh utama hari ini ternyata oleh beberapa orang dihalangi di pintu utama tempat acara, tidak diizinkan masuk. Apa? Siapa? Begitu hebatnya berani mengganggu tuan muda keluarga lu. Iya, ini benar-benar mencari masalah. Benar-benar mencari mati. Dan pada saat ini, dia sekarang ada di depan pintu ruang pesta. Bukannya yang berdiri di pintu itu Tuan Lu, Ken malah Om? Dasar anak durhaka. Pa, kenapa pukul saya? Ada apa? Kamu masih sadar aku ayahmu? Apa kamu dengar kata-kataku? Kalau aku datang telat hari ini, keluarga Wang kita hancur total di tanganmu. Pa, sebenarnya apa yang Pa maksud? Kenapa marah besar gini? Kamu masih berani tanya? Kenapa aku marah? Dulu saat aku serahkan perusahaan padamu, apa yang aku bilang? Aku suruh kamu kerja sama dengan Tianchen Pharma. Aku suruh kamu jaga hubungan baik dengan Lu Chen. Tapi kamu malah diam-diam melawan Lu Chen. Hebat sekali kamu, hebat. Kirain masalah apa? Cuma ini. Ya aku memang gak mau kerja sama-sama dia. Kenapa? Apa yang aku bilang di telepon kurang jelas? Semua masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Apa kamu tahu siapa sebenarnya Lu Chen? Ah sudahlah Pa. Sekarang aku sudah menggabungkan semua perusahaan biofarmasi Hai menjadi aliansi farmasi Hai. Aku juga mengeluarkan Tianchen dari aliansi. Nantinya, akan aku caplok perusahaan Lu Chen sepenuhnya. Apa yang aku lakukan belum cukup baik? Betul Om, jelas-jelas Lu Chen sengaja menurunkan harga untuk melawan kita semua. Kak sepupu, dialah pemimpin yang membawa kita menuju kemakmuran bersama, dia tidak salah. Berkat Pak Wang, aliansi kita ini bisa terbentuk. Kalian. Dasar anak durhaka. Aku suruh kamu sekarang juga minta maaf pada Lu Chen. Minta maaf? Kamu suruh aku minta maaf padanya? Ah, omong kosong. Kenapa aku harus minta maaf pada orang itu? Jangan banyak bicara. Cepat pergi minta maaf. Kau tahu siapa Lu Chen? Apa statusnya? Pergi. Ayah, tentu aku tahu siapa dia. Minta aku minta maaf padanya, dia bukan lawanku. Oh, bukan. Dia bahkan tidak layak menjadi lawanku. Aku tidak akan minta maaf pada orang yang sudah aku kalahkan. Kamu, anak ini. Cepat pergi minta maaf. Kalau tidak, keluarga Wang kita akan benar-benar hancur di tanganmu. Ayah, kau memukulku lagi? Apa hakmu memukulku? Kau pantas dipukul. Cepat pergi minta maaf, jalan. Aku tidak mau. Aku tidak akan minta maaf pada seseorang yang pendidikannya lebih rendah dariku. Aku tidak mau. Berdiri tegak. Tuan Lu, ini semua karena aku gagal mendidik anakku. Aku membawanya ke sini untuk minta maaf padamu. Tuan Wang, Anda terlalu berlebihan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tuan Wang sudah membuat pilihannya sendiri. Kenapa kau minta maaf padanya? Apa hebatnya dia? Kamu. Ini salahku. Dia masih muda dan belum dewasa. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Saya minta maaf mewakili dia. Pak Wang, Anda terlalu sopan. Saya nggak akan ambil pusing. Tapi saya harap Tuan Wang bisa belajar menghormati orang lain. Lagi pula di industri ini, tidak ada yang selalu menang. Kerja sama dengan Wang, tidak akan saya pertimbangkan lagi. Tidak akan saya pertimbangkan lagi. Selanjutnya, saya undang adik saya untuk berpidato di atas panggung. Hei, di mana tuan muda Lu? Tadi katanya masih di pintu. Kenapa nggak kelihatan? Lu Xing adalah Lu Xing. Dia pujaanku. Lu Xing. Kamu nggak apa-apa. Apa mereka mengganggumu? Bilang saja, aku yang akan belain kamu. Mereka nggak berani macam-macam sama aku. Sejak kemarin aku sudah mau tanya kamu, apa hubunganmu dengan dia? Bukan urusanmu. Kamu nggak diterima di sini. Lu Xing, aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu ditipu oleh dia. Orang ini suka pamer dan sombong. Dia sangat licik. Kalimat ini cocok untuk keluarga Xie. Lu Chen, jangan kira dengan mengundang selebriti bisa jadi pendukungmu. Ini adalah grup Lu dan Summit Investasi Lab Lingseng, bukan konser. Sepertinya kalian belum paham siapa sebenarnya tokoh utama pesta hari ini siapa. Awalnya aku ingin mengusir kalian, tapi sekarang aku sangat ingin melihat ekspresi kalian setelah tahu kebenaran, dan untukmu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sudahlah, Kak Tiga, ayo kita pergi. Apa katamu, Kak Tiga? Apa dia? Ternyata dia adik dari Lu Xing, sangat melindungi adiknya ya. Lu Xing sangat melindunginya. Mustahil, bagaimana bisa kamu jadi kakaknya? Aku bukan kakaknya.
Aku kakakmu. Tidak, bukan itu maksudku. Aku penggemarmu, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu jadi kakaknya? Aku tidak punya penggemar seperti kamu yang berbudi pekerti buruk yang suka memfitnah dan menjelek-jelekkan. Xiao Xuan, kita sungguh buta. Bagaimana bisa menyukai orang sepertimu yang artis tidak bermoral? Xiao Chen, ayo kita pergi. Bos Lu, itu semua karena anak saya yang bodoh yang merusak kontrak kedua pihak, dia baru pulang dari luar negeri tidak tahu tempat. Kamu boleh memukul atau memarahinya, tapi jangan sampai membatalkan kerjasama. Ayah, sepertinya kau yang sudah pikun. Aku sudah mendirikan aliansi farmasi Hai. Hari ini aku pasti bisa mendapatkan investasi. Nanti aku bisa mendapatkan obat dari laboratorium Lingsheng. Kau tidak perlu bekerja sama dengan mereka, dia itu sama sekali bukan level kita. Wang Dong, kali ini bukan aku tidak memberimu muka. Tuan Wang sendiri yang membuat pilihan, tidak masalah, kan? Sungguh tidak tahu diri. Kau, anak ini. Aku sedang menyelamatkan nyawa keluarga Wang. Tahu apa yang kau lakukan? Ayah, kau pukul aku lagi karena dia? Baik, aku beritahu kau, hari ini jika kau bersikeras bekerja sama dengan mereka, maka kau harus langkahi mayatku dulu. Sialan keluarga ini. Kau malah percaya pada orang luar daripada percaya pada anakmu sendiri. Aku bilang padamu, hari ini aku pasti mampu mendapatkan investasi. Nanti aku akan mengakuisisi Tianchen Pharmaceutical. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Konyol. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah kudengar. Direktur Lu dulu seharusnya tidak memberikan perusahaan ke tangannya. Semua ini adalah kesalahan penilaianku. Wang Dong, awalnya melihat usiamu sudah tua. Aku masih berniat memperpanjang kontrak denganmu lagi, tapi hari ini, tindakan Tuan Wang sangat mengecewakan. Apa Tisi? Jadi aku memutuskan untuk tidak pernah bekerja sama lagi dengan Wang Pharmaceutical. Tidak akan pernah dengan perusahaan farmasi Wang lagi. Persetan, kamu tidak mau bekerja sama dengan kami? Nanti kamu hanya akan berlutut memohon padaku? Oh, bukan. Meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan menatapmu lagi. Berhenti semuanya. Ini Lu Fei, putri orang terkaya Direktur Lu dari grup Lu. Kalian lagi yang mengganggu Xiao Chen. Halo, bulu saya Wang Tianyi, dari perusahaan farmasi Wang. Wang Tianyi, kamu yang mendirikan aliansi farmasi apa tapi mengeluarkan perusahaan Tianchen? Ya, akulah itu membentuk aliansi farmasi Hai, membuat semua perusahaan Hai saling berbagi. Skalanya semakin besar Anda bisa berinvestasi pada kami, sedangkan perusahaan farmasi Tianchen mereka tidak layak bergabung dengan kami. Adapun perusahaan farmasi Tianchen ini, mereka itu benar-benar tidak layak bergabung dengan kita. Ibu Lu terutama dengan laboratorium Lingsheng berbekal paten mereka bisnis kita akan semakin maju dan makmur. Benar, Ibu Lu, kekuatan kita jauh melampaui perusahaan farmasi Tianchen. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik Anda. Kalian pikir apa membentuk aliansi macam apa aku harus berinvestasi pada kalian? Sejak Anda mewarisi grup, Lu menciptakan mitos demi mitos, Anda adalah seorang jenius sejati, saya percaya pada Anda, pasti akan membuat keputusan yang paling tepat. Perkataanmu itu benar. Keputusanku selalu benar. Keputusanku adalah tidak berinvestasi pada kalian. Apa? Kenapa? Siapapun yang mengganggu adikku adalah musuh keluarga Lu. Kak. Adik. Apa? Mereka kakak adik. Kakak adik. Lu Fei dan Lu Chen sama-sama bermarga Lu, pantasan. Ini jadi memalukan. Perusahaan farmasi Wang ingin mengeluarkan, perusahaan farmasi Tianchen mendapat investasi dari grup Lu. Tidak disangka mereka kakak adik. Ini benar-benar seperti mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kaki sendiri. Kalian kakak adik? Jika dia benar-benar adik Direktur Lu, maka acara ulang tahun hari ini. Kalau begitu investasi hari ini. Bukankah? Tuan Lu, Anda benar-benar adik Direktur Lu? Sebelum ini kenapa tidak pernah ku dengar Anda cerita? Urusan keluarga Lu, apa hubungannya denganmu? Lu Chen, kamu benar-benar tuan muda keluarga Lu, cucu orang terkaya? Mustahil. Kalau dia cucu orang terkaya, dia tidak mungkin mencuci piring untuk biaya sekolah. Aku tidak percaya. Dulu waktu sekolah, dia masih mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia? Sepertinya kalian soal identitas Xiao Chen sangat ragu ya. Aku berminat menjawab untuk kalian. Siapapun yang mengganggu Xiao Chen, kami para kakak pasti tidak akan memaafkan.
Apalagi hari ini adalah ulang tahun Xiao Chen. Sebarkan pemberitahuan putuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi Wang dan semua kerjasama dengan keluarga Xie. Semua perusahaan yang terkait dengan mereka semua kerjasama dihentikan. Dan ke depannya, yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi Wang dan keluarga Xie adalah musuh keluarga Lu. Hei, apa? Apa? Semua mitra bisnis sudah membatalkan kerjasama. Pak Wang, bagaimana? Grup Lu tiba-tiba membatalkan kerja sama dengan perusahaan kita. Membatalkan kerjasama? Tidak bisa membatalkan kerjasama. Kalau tidak, perusahaan Xie kita hancur. Tidak bisa membatalkan kerjasama. Tidak bisa. Lu Chen, kita sudah 8 tahun bersama. Kamu begitu baik hati, sangat mencintaiku. Kamu tidak akan setega itu, benar kan? 8 tahun. Sudah kubilang dari dulu. Selama ini, anggap saja mataku buta. 8 tahun waktu, anggap saja kubuang pada anjing. Pergi. Siapa yang izinkan kau menyentuh Xiao Chen? Lu Chen, kali ini aku salah. Masalah sebelumnya adalah salahku. Tapi kalau kau bilang dari awal, kau adalah tuan muda keluarga Lu, aku tidak akan seperti ini. Semua ini, pada akhirnya, bukankah itu salahmu? Sekarang kau malah menyalahkanku? Aku sangat bersyukur dulu tidak memberitahumu kebenaran. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa melihat sifatmu yang serakah dan suka kemewahan, dan tidak tanggung cara ini. Lu Chen, Lepaskan tangan kotormu. Tian-Tian, Tampaknya, kota Hai ini akan berubah. Keluarga Wang, Seng, Xie benar-benar hancur. Siapa suruh mereka berani macam-macam, harus mengganggu keluarga Lu. Lu Chen ini adalah putra tunggal keluarga Lu. Keluarga Lu itu semua memanjakannya. Sekarang mereka benar-benar kena sasarannya. Lu Chen, tolong jangan hentikan kerjasama. Kamu pukul aku, maki aku tidak akan mengeluh. Maaf, aku bukan anggota keluarga Xie. Aku tidak punya kebiasaan memukul atau memaki orang. Tuan Lu, seharusnya aku tidak menentangmu sebelumnya, aku tarik ucapan tadi, aku minta maaf padamu, maafkan aku, ya. Cukup, kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu sama sekali tidak tulus minta maaf. Kamu hanya tidak rela saja. Tidak, kami tidak. Lu Chen katakan, bagaimana caranya agar kamu lega, sekarang kami semua ikut kata-katamu. Iya, Tuan Lu, apapun yang kamu katakan, akan aku lakukan. Lakukan apa? Tuan Wang, kamu tadi bilang, kalau ayahmu menandatangani kontrak denganku harus dari melewati mayatmu, kamu juga bilang, bahkan jika aku berlutut memohon padamu, kamu tidak akan melirikku sedikit pun. Tuan Lu, aku salah. Aku minta maaf padamu, maaf. Aku tidak berani lagi. Tolong maafkan aku, Tuan Lu. Xiao Chen, jangan lemah hati, orang seperti ini tidak boleh dimaafkan begitu saja. Ayah, tolong aku, ayah bicaralah untukku. Nah, Orang, keluarkan mereka semua. Aku tidak ingin mereka muncul di depan mataku lagi. keluarkan mereka semua. Lu Chen, apa yang membuatmu sombong? Kau hanya mengandalkan keluarga untuk mengungguliku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Mati? Kau belum pantas membuat onar di sini. Orang, usir mereka keluar. Mulai sekarang, dilarang menginjakkan kaki di properti Lu. Kakek, Chen, kakek membawakanmu. Peninggalan ibumu dulu. Tuan Lu, saya Xie Zhengwo dari keluarga Xie. Demi hubungan bisnis kita dulu. Keluarga Xie. Dulu ayahmu berlutut di depanku, memohon investasi. Aku tidak memberinya tatapan pun. Chen, bagaimana rencanamu dengan orang-orang ini? Wang's Pharmaceutical, persaingan tidak sehat. Kita tempuh jalur hukum. Sedangkan keluarga Xie, aku ingin mereka merasakan. diblokir di seluruh internet. Kau tidak bisa begitu. Kakakku ada di Jerman. Kakakmu? Kalian belum tahu, kan? Kakakmu itu di luar negeri, hanya mengandalkan teman minum untuk mendapatkan sumber daya penelitian. Screenshot email ini, perlukah aku kirim ke media? Itu tidak mungkin. Orang, usir semua orang yang tidak berkepentingan keluar. Hei, Lu Chen. Tuan Lu, Sudah lama menunggu, Xiao Chen, giliranmu memberi sambutan. Akhirnya semuanya selesai, kita bisa rayakan ulang tahun Xiao Chen. Ayo. Ayo, kakek.
Berikutnya, kita persilakan Ketua Dewan Direksi Tianchen Pharmaceuticals, Lu Chen, untuk memberikan pidato. Saya merasa sangat terhormat telah mengundang Anda semua menghadiri konferensi ini. Hari ini, saya tidak hanya akan memperkenalkan obat suntik baru untuk terapi gen, saya juga ingin mengundang lebih banyak mitra kerjasama. Untuk bersama mengembangkan industri biofarmasi kita. Menjadi lebih besar, lebih kuat, dan menaklukkan lebih banyak kanker serta penyakit genetik. Ini langkah pertama dari perjalanan panjang, sekaligus langkah peletakan fondasi. Saya percaya, Industri biofarmasi kita. pasti akan semakin gemilang. Terima kasih semuanya. Saya akan menginvestasikan 20 juta sebagai dana awal proyek untuk produksi dan penelitian obat. Selain itu, ini juga kado ulang tahun untuk adikku. Selamat ulang tahun ke-26 untuknya. Saya akan menginvestasikan 10 juta untuk adikku sebagai hadiah ulang tahunnya. Benar-benar investasi besar. Ini adalah dari ayah dan ibumu Leontin Gyoknaga yang ditinggalkan untukmu. Hari ini saya serahkan padamu. Semoga kamu mewujudkan cita-cita keluarga dan melindungi rakyat. Terima kasih, kakek. Cucu tidak akan mengecewakan kepercayaan. Xiao Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakak-kakak, ayah, ibu. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Saya akan membuat lebih banyak rakyat mendapatkan obat yang lebih murah dan lebih manjur. Baik. Xiao Chen. Ini adalah perusahaan farmasi Tianchen. Laporan keuangan 3 bulan terakhir, perusahaan yang kamu dirikan untuk Xie Tian sudah berhasil go public. Dan lagi, adik grup Xie sekarang akhirnya tidak tahan lagi bangkrut. Masalah pemalsuan akademis Xie Tian sebelumnya terungkap oleh orang. Dia sekarang sudah menjadi bahan tertawaan seluruh industri biomedis. Xie Tian sudah lama tidak ada hubungan denganku. Bagaimanapun dia, itu tidak ada hubungannya denganku. Chen, kamu sudah sangat berusaha. Boleh istirahat, jangan membuat dirimu terlalu lelah. Belum cukup, aku ingin perusahaan farmasi Tianchen menjadi perusahaan farmasi yang benar-benar milik rakyat bermanfaat bagi dunia. Jika ibumu tahu, pasti akan bangga padamu. Ini rencana baru dari kakek untukmu. Rencana ekspansi farmasi Asia Tenggara. Apakah kakek perlu membantumu? Tidak perlu, kakek aku sendiri yang akan bicara. Tapi, bisakah pinjami aku sedikit modal awal? Hahaha, anak nakal. Masih bicara pinjam dengan kakek. Ambil sendiri, berapapun yang kamu butuhkan.